Oke, selamat sore teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Fenly Flonard Manafe, NIM 1803030109. Kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik Universitas Cendana. Oke, di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Akar Korupsi di NTT. Oke, kita lanjut pada slide yang pertama. Di sini saya mengambil korupsi. Isi pembahasannya, korupsi bukan hanya merupakan masalah etika yang mengganggu kepentingan masyarakat NTT, ia juga merupakan persoalan sosial politik berjangka panjang. Korupsi tidak hanya menggeroti anggaran negara, tetapi juga kapasitasnya untuk menjalankan pembangunan dan sejarah rakyat. Di sini slide berikut saya membahas akar korupsi di NTT. Akar korupsi di NTT itu adalah akuntabilitas sosial yang rendah karena tingginya pendapatan itu rendah. Oke, di sini kita lanjut pada slide yang berikut. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuannya yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat NTT sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat NTT. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undang untuk mengatur masyarakat NTT. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarannya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Oke, slide berikut. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa-biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Penyebab terjadinya korupsi di NTT menurut masyarakat berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang berikut, tidak berjalan. Yang berikut disebabkan tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Yang berikut, pengawasan yang tidak efektif. Yang berikut, tidak ada keteladanan pemimpin. Yang berikut, budaya masyarakat yang kondusif KKN menurut Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Oke, kita lanjut slide berikut. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat NTT banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam alinea Undang-Undang 1945 Amandemen. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undang. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, terentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangannya yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kesejahteraan tidak semakin meluas. Bila mana penegak hukum kurang baik seperti sekarang ini, maka kejahatan semakin berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya hanya dapat dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undang yang ada, pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa tebang pilih dan perlakukan tidak.
sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, praktek penegakan hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat di NTT sebagai gerakan masyarakat NTT membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran, bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim, sekalipun mereka dapat kembali menduduki jabatan publik tertentu. Hal ini biasanya terjadi ketika terdakwa, tersangka, atau terhukum dapat dijadikan sumber uang oleh karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal. Yang kedua, perlakukan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegak hukum ke dalam dua kategori. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah 1 miliar diproses oleh polisi dan jaksa. Dalam model penegak kejahatan korupsi, model ini dikesankan masyarakat NTT bahwa aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki ruang fleksibel untuk menunda-nunda penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya pelaku kejahatan korupsi model ini menampakkan bukan saja tidak adanya kepastian hukum dalam penindakannya, akan tetapi dengan penundaan tersebut mengundang ketidakpuasan bagi masyarakat NTT. Sedangkan kategori korupsi kedua adalah perbuatan seorang yang telah menimbulkan kerugian negara di atas 1 miliar yang kewenangan proses hukumnya melalui KPK. Dalam kasus yang ditangani oleh KPK, dampaknya cukup membuat guncangnya yang menakutkan bagi terdakwa, tersangka, dan terhukum. KPK jauh lebih tegas dan dipandang sebagai lembaga penegak hukum yang dipercayai di negeri ini. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya dalam video ini. Bila ada salah ucap kata atau kalimat yang tidak sesuai dalam video saya mengenai akar korupsi di NTT, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi mengenai materi video ini yang saya jelaskan dalam video ini. Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga berikan komentar yang bersifat positif dan membangun kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.